temennya. Rekan-rekan selain WAG yang sama saya ada WAG khusus kelas kelasnya kelas DM ini nggak? Ada Bu, main kelasnya ada Bu. Oh ya udah diinfokan ke main kelasnya ya. Iya baik Bu. Diinfokan. Oke. Ketua kelasnya siapa nih di sini? Hmm, Mas siapa di sini? Mas Arwan ya? Bukan. Ketua kelasnya siapa sih di Kalau sini? kalau ketua kelasnya Mas Teguh, tapi mungkin masih ada halangan tuh Bu, belum bisa join. Oh Teguh. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Setahu Kemarin saya kayaknya udah kemarin saya itu, pilih deh. oh Mas Teguh aja sih Bu, saya taunya. Saya nggak tahu yang mana yang wakilnya Bu. Ya udah Tapi udah. nanti saya teruskan ke grup yang main kelasnya. Nah, ya udah. Teruskan ke grup yang mainnya ya. Oke. Sekarang kan udah baca mengenai tugas ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu, ada sedikit. Oke, silakan, Mas Ram. Oke, kalau bisa videonya di-on-kan ya, supaya saya kenal juga nih Oh ya mahasiswa Bu. ini. Yang mana ya? Nah, oke, siapa tahu ketemu di jalan gitu ya, Ya, yang beredar di Jakarta gitu. Yang rumahnya di Jakarta siapa nih? Iya Bu, Ada nggak yang rumahnya di Jakarta? saya Jakarta Bu. Siapa? Mas Arwan ya? Nah, Rif. Mas Lain Rif. Bu, Kalau Mas Arwan di mana? saya di IKN Bu. Oh, Kalimantan. Oh, Iya anak di Kalimantan. Kalimantan. Oke, oke. Kalau Mas Reja di mana, Mas? Di Cikini Bu. Jakarta. Oh, Cikini. Oh, nih Jakarta nih ya. Oke. Iya Bu. Oke, Mas Rif, Alfi, ada yang mau ditanyakan atau Mas Reja? Silakan. Iya Bu. Gini, poin 3 itu izin bertanya ya Bu. Hmm. Poin 3 itu kan ada tulisannya jawaban bisa gabungan dari video, presentasi, PPT, dan makalah. Berarti itu Hmm. eh, nanti tugasnya membuat dari 4 itu Bu. Bikin video, YouTube, presentasi, PPT, dan makalah. Atau Iya, milih salah iya. satu. Enggak, gabungan. Ya, ya. Enggak tiga-tiganya bisa dibikin bagus. Oke, ya Bu. Ya, jadi gini. Misalnya nih, Mas, kamu panggilnya Ref atau Alfi atau Anur? Rafe Bu. Rafe, oke. Misalnya Mas Rafe kan bikin empat nih ya, Ya, forecasting gitu ya, ya, forecasting, klasifikasi atau clustering. Kadang kan ada mahasiswa yang dia kreatif. Gimana caranya ya supaya apa yang saya maksud dan Henny ngerti gitu. Walaupun mungkin nanti saya ngerti, tapi pengen karena ingin hasilnya sempurna. Kan ada juga yang seperti itu kan. Oh ya ya udah, Bu. saya bikin ini deh videonya video nih, ini gambarnya gini, seperti gini loh, gini, gitu. Kan gitu kan. Oh ya Kadang Bu, kan siap. ada yang cuma makalah aja, kadang orang ngerti apa enggak gitu, ya enggak? Kan kadang gitu. Tapi Ya, kan ada juga mahasiswa yang supaya walaupun makalah gini, kalau bukan ini, apa yang saya maksud gitu kan. Makanya kadang kan harus berupa video kan. Oke, ya Bu, silakan ya. di video kan mas gitu. Terus misalnya ada video, misalnya ngambil dari perusahaan apa gitu. Ini contohnya Bu, ini kalau misalnya forecasting, ini contohnya kalau klasifikasi, ini contohnya kalau clustering gitu. Silakan, boleh. Dan misalnya mau videokan ketika presentasi, boleh. Gitu, gitu maksudnya. Ya Bu, makasih. Jadi nggak hanya makalah gitu loh. Iya, iya. Misalnya nggak hanya makalah doang. Oke, Iya Bu, ada baik. lagi? Ya, terima kasih Bu. Ya, sama. Ada lagi yang mau nanya? Gini ya, kalau mau dapat A atau B, harus bikin tugas ini. Saya udah ngomong ya. Jadi, jangan harap mau dapat B atau A kalau nggak bikin tugas ini ya. Walaupun UTS, UASnya wajib ikut, wajib.
gitu ya. Tapi tugas ini lah yang saya benar-benar lihat. Sini kreativitasnya saya lihat secara objektif. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Halo? Belum ada, Bu. Nggak ada ya? Iya. Oke, gini, kita lanjut ke materi aja ya. Nanti ini mungkin di pertengahan ada yang mau bertanya silakan ya. Oke, kita bahas ya mengenai klasifikasi. Klasifikasi yang akan kita bahas adalah sini decision tree ya. Rekan-rekan udah download ini materinya ya, decision tree ya. Decision tree itu adalah termasuk di dalam data mining itu termasuk algoritma klasifikasi. Seperti rekan-rekan udah pahami, kemarin saya udah terangkan mengenai tools DM ya, metodologi data mining ya, mengenai tools DM. Di sini, jika rekan-rekan mahasiswa ingin menerapkan algoritma decision tree, hal yang pertama yang harus benar-benar disiapkan adalah data trainingnya, ya, data training. Nah, ini penting, training. Ya. Jika ingin nanti di sentri hasil akhirnya itu adalah misalnya apa istilahnya tuh menganalisanya tuh nanti hasilnya banyak, maksud saya variannya banyak, terus bisa dianalisa dengan detail, ya itu kuncinya di dalam data mining ya, kuncinya di data. Mau pakai algoritma untuk misalnya prediksi, mau untuk forecasting, mau untuk klasifikasi atau clustering atau asosiasi, kuncinya itu di data. Jadi kalau datanya banyak, itu eh, hasilnya lebih kalau nanti misalnya di apa hasilnya di outputkan di dalam grafik ya, itu hasilnya bisa kelihatan lebih di akhir kartu. Ya, jadi datanya sebanyak. Kalau datanya cuma sedikit, hasilnya juga untuk dianalisa agak susah. Ya, jadi kalau datanya jutaan, ya khusus datanya jutaan. Ya, di dalam algoritma decision tree, ya, ini ada rumus yang harus ditetapkan, yaitu entropi dan gain. Entropi dan gain. Nah, solusi sementara kan? Dulu juga udah terjadi. Jadi, di situ udah nggak? Ya, nah, di sini adalah entropi. Adalah kalau yang dari harapan decision. Ada yang dua rumus ya, entropi dan gain. Oke? Lalu tahap ketiga adalah buat cabang untuk tiap-tiap slide. Buat cabang untuk tiap-tiap. Dan buat proses untuk setiap cabang sampai simulasi pada cabang memiliki kelas yang sama. Ya, nah, tidak. Data ini adalah data temperatur atau cuaca. Berdasarkan itu berapa ya, mulai ya, aku tidak berapa ya, ini oke, oke, ya, oke. Data ini setelah di training, ya, data training
Bahwa proses juga melalui proses pidana juga. Yang kedua, data training, data solider, dan orang yang untuk dilakukan yang dengan model disiplin. Ya. Proses kopi dan sudah semua data main berarti dia atau kan sebuah data wajib di ini dan tidak. Oke, sehingga siap jadi data training. Nah, tahap kedua, ya, misalnya sebelum kita mungkin kita dapat training kita melakukan kita sudah terus sering. Tapi kadang supaya hasilnya dia kayak begitu dalam hal itu, ya, kadang kita itu juga saya dari kopi dan teh. Nah, ini penutupan di kopi akan. Contohnya, contoh F, kopi kita rumusnya. Lalu, faktor 14 dari mana? 14 ini, ya, 14 ini kan dari data keseluruhannya. Ya, ini 14. Oke, lalu kodnya dari mana? Ya, 1, 2, 3. Itu. Kenapa kita harus tahu rumusnya? Baik kita tahu. Jadi semua algoritma di dalam data mining itu ada rumusnya. Ada rumus dasar. Jadi rata-rata wajib tahu. Kalau, kalau misalnya data operannya itu jutaan, kalau dimasukkan ke rumus kan bisa berbulan-bulan tuh misalnya ya nggak? Ya, dibuat lapis kita direkrutasi. Tapi rata-rata wajib tahu kondisinya seperti apa. Iya, terus ya, itu sendiri. Wajib tahu manualnya itu di mana sih? Nih, dari mana kan tadi, uh, log, log, nah, ini ID apa nih? Fat itu adalah data di sini ada berapa fat. Seluruhannya ada berapa? 14 ya, data yang di sini. Oke, Mana aku ya. sebenarnya belum bisa screen Bu. Hah? Belum di share screen ya Bu ya? Oh, belum lah. Oh, dari tadi saya lupa. Nggak itu. Ya, Ya. ya udah. Oh, belum. Nggak ngomong sih. Ya. Aduh, belum saya. Sama yang nge-record Bu. Ini belum di-record Bu ya? Ya, ya, ya. Sudah. Direkod dari Pak. Direkod. Paham dong dari tadi saya kan. Ya. Oke. Udah dari awal lagi ya. Mas, aja lagi. Ya, kok bisa? Nah, oke. Udah kelihatan ya? Sudah Bu. Oke ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengenai data mining juga algoritma klasifikasi. Sekarang itu adalah untuk decision tree dulu ya. Nah,
Di sini, di season 3 ini adalah salah satu algoritma data mining klasifikasi yang sering digunakan ya di dalam presentasi dalam semua bidang. Hampir seorang menjadi dan saya ini sendiri wajib tahu nih di season 3 itu di apa gitu ya. Wajib mendalaminya. Untuk materi ini kan saya sudah share ya, cek di slide ini. Jadi ya, oke. Tahapan ketika rekan-rekan implementasikan algoritma di sistem pertama yang harus disiapkan dan itu penting itu adalah data framing. Ya, dari materi yang sudah saya share, ya, tahapan dari tidak kan tidak DN juga ada pertama adalah buat media kita mau bisnis hasil apa ya dari bisnis komunitas kita udah belajar kemarin ya kan ya. Jadi kalau sama saya nggak akan balik lagi ke belakang kemarin ke kita kayak ke depan ya. Jadi tolong pelajari lagi ya. Di dalam bisnis tahapan awal dari PTN kita ya dalam tahap awal bisnis itu langsung bisnis ya kita harus tahu di dalam PTN ini kita mau menggunakan metode algoritma yang mana untuk klasifikasi harus sudah ditentukan dengan apa. Misalnya, pakai tradisi sendiri, berikutnya ada siapkan data, sharing data, ya, data itu mau di dalam data science ya, data itu lagi mau diimplementasikan ke data mining, ya, data itu etik. Jadi kalau nanti rekan-rekan sampai mau tugas akhir, mau tesis atau disertasi, yang harus disiapkan adalah data. Datanya harus valid, harus benar, ya kan? Wajib ada. Nggak lucu kalau mau penelitian mau pakai data mining, konsep algoritma data mining, datanya nggak ada. Nggak lucu. Alias nggak boleh, ya. Harus ada datanya. Pengumpulan data itu bisa dari instansi yang berbeda, bisa dari riset, bisa dari kuesioner, takdirkan kuesioner manapun, sehingga adalah daripada dari data itulah kita bisa lakukan penelitian, kita bisa lakukan penelitian dengan menggunakan algoritma data mining. Algoritma data mining bisa untuk prediksi, bisa untuk forecasting, bisa untuk klasifikasi, bisa untuk cluster, bisa untuk asosiasi. Sesuaikan kebutuhannya. Asli semua wajib ada data. Ya, jadi nanti terus yang harus kita pahami, tidak kita mengimplementasikan data mining, data itu sebaiknya yang banyak. Maka yang banyak media, kalau datanya cuma sedikit, ya nanti hasil akhir ketika akurasi itu kan misalnya hal gitu ya. Kalau ini cuma garis doang, kok bisa begitu? Iya, itu karena datanya sedikit. Ya, oh kurvanya kecil naik gitu ya, bagus kayak gelombang itu juga banyak itu. Ya, tidak banyak. Ya, jadi kalau di dalam si data ini datanya banyak lebih bagus. Ya, jadi lebih bagus, lebih kurang, lebih menarik. Ini kalau ya, seperti lebih baik itu lebih menarik kalau data single thread. Oh, tapi kalau data sedikit cuma garis doang, garis. Kalau pelan-pelan doang, sedikit. Itu karena data sedikit. Ya, oke.
Ini karena kita bahas mengenai algoritma decision tree, jadi gini, di dalam data mining, kita akan harus paham, semua algoritmanya itu realnya pasti ada rumusnya. Pasti. Ada yang rumusnya mudah, ada yang rumusnya sedang, ada yang rumusnya jelimet. Ya, ada yang rumusnya jelimet. Saya pernah mengalami penelitian yang rumusnya mudah, rumusnya sedang, dan rumusnya jelimet. Kalau decision tree, maksud yang mudah, rumusnya. Oke, bisa mudah. Oke. Dia, ketika kita mau mengimplementasikan algoritma decision tree, kan ya, ini kenapa saya jabarkan rumusnya nih, supaya dapat tahu. Dan di dalam nanti tugas akhir atau KP atau nanti membuat jurnal, ya itu eh, harus wajib mengimplementasikan rumusnya. Kalau misalnya menggunakan algoritma decision tree, itu jabarkan, tuangkan rumusnya. Nah ini rumus pokok dari decision tree. Oke, lalu berikutnya buatkan cabang berikutnya. Ini tradisi. Oke, sekarang misalnya contoh ini. Ada data. Ya, ini data yang sedikit. Apa? Ya, kan dari awal, kan baru awal ya, jadi sedikit dulu ya. Oke. Nah, ini ada 14 data. Ini adalah data gambarkan cuaca sebuah daerah. Ya. Ini nomor satu, isinya nomor dua, cuaca dan sebagainya. Nah, ini outlook. Kelihatan nih, Sunny itu adalah perang. Cloudy itu berawan, rainy itu hujan, dan ini temperaturnya dan sebagainya. Oke, ini semua mau data ini mau diimplementasikan ya dengan algoritma decision tree atau IDP. Oke, 14 data ini. Ini rumusnya. Ini tadi penjelasan rumus. Ini tolong diingat ini. Ya, walaupun halaman ini tolong diingat ya. Rumusnya di tree ya. S itu apa? Himpunan kasus. N itu apa? Jumlah partisi dan sebagainya. Ini katakan wajib di garis bawahi, wajib di save, wajib dimengerti nih halaman ini, rumus ini. Ya, jadi saya bilang ini rumus nanti ketika mau bikin tugas akhir, KP ataupun nanti bikin jurnal ini akan tercantum di dalam tulisan catatan. Ya. Jadi dipalkan, simpannya. Oke? Oke. Nah, eh, dari data yang sudah diketahui, misalnya di saya misalnya ada datanya cuma segini, ya kan ada datanya cuma sedikit, ada datanya banyak. Nah, ini saya ingkar sedikit ya. Kalau datanya banyak, ya. Kalau misalnya datanya ribuan atau jutaan, nggak mungkin dipakai dengan rumus, ya nggak? Pakailah dengan Epic Miner, ya nggak? Atau dengan aplikasi. Nah, ini kenapa saya ini contoh data sedikit untuk memperlihatkan rumusnya. Ya, jadi rekan-rekan wajib tahu ketika untuk decision itu kalau diterapkan di rumus itu kayak gimana gitu. Jadi tahu, apalagi mau jadi ahli data science, mau tahu dari yang rumusnya, implementasi di aplikasinya, terus dasarnya gimana, gitu ya, tahu ya. Oke, misalnya ada datanya seperti ini. Lalu implementasi di rumusnya gimana? Entropi tadi. Entropi total, unit 4 per 14 ditambah log itu adalah yang dari fisik entropi SI. Gimana N jumlah partisi kan N per di sini N per S. N-nya ada berapa? Ada 4. 4 dari mana nih? Outlook, temperatur, humidity, dan bumi. Ada 4 data.
S-nya tadi di sini ada 14 keseluruhan ya. Betul. Oke, diinput. Ya, paham. Outlook berapa, temperatur berapa, dan di sini berapa outlook berapa, pastinya. Ini tiga ya. Pertama, outlook nih. Ontologinya nol, trainingnya berapa, sumnya berapa, itu satu-satu. Ini dari mana? Dari Outlook. Ini berapa dan sebagainya. Itu. Ini kalau dijabarin detailnya. Tapi sekarang kan karena ada kemajuan teknologi, udah perlu dihitung rumus seperti ini. Kalau datanya kita bisa berapa hari gitu ya, enggak. Ini sekarang udah ada aplikasi. Tapi kita harus tahu. Mesti kita lihat sebetulnya ngitungnya gimana. Ya tadi, penerapan dari rumus tadi, entropi tadi, ya, dan jet. Oke, kalau ini rekan-rekan paham. Ini 4 dari mana? Yes. Ini udah lengkap nih. Tinggal itu ditelusuri. Oh, begini hitungnya. Yes. Oke. Ini nanti ujian ada nih. Oke. Sekarang ujian itu apa? Ujian itu adalah dari hasil pada not satu. Karena not satu ini itu kaitan dengan data tadi ya. Dari hasil pada not satu dapat diketahui bahwa atribut bunga J tertinggi adalah humidity. Memiliki atribut itu sebesar 0,3705. Jadi dari empat tadi, empat data awal nih, ya, sini ya, outlook temperatur memiliki windy, outlook temperatur memiliki windy, kalau play itu on off, ya, itu nggak masuk hitungan ya, tapi ini penting, nanti buat mengklik akhirnya ya. Dari empat kondisi tadi, kondisi atribut. Jadi di dalam data ini outlook itu adalah atribut, temperatur itu atribut, humidity itu atribut, windy itu atribut ya. Ini contoh dari data ya. Setelah diinput di dalam rumusnya decision tree, maka didapatkan segini. Untuk outlook, ketika cloudy berawan, jumlah kasusnya 4. Yes-nya ada berapa? Ada 4. No-nya 0. Rainnya, hujannya ada berapa? 5. Benar hujannya 4. Nggak hujannya 1. Tropiknya berapa? Sama. Dan okay, setelah dihitung entropi dan Z-nya, ya, maka yang tertinggi adalah ketika humidity itu sebesar 0,3705. Oke, yang di sini. Yang tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,3701. Jadi bisa dibilang humidity itu dapat menjadi nota tamnya. Jadi rekan-rekan ya di dalam decision tree seperti ini nih kan. Akar itu apa? Di sini lognya nih. Ini kan datanya beda lagi ya. Jadi kalau yang tadi data tadi akarnya H-nya ini. Oke, dan segini. Dan nanti dibuat cabang, cabang. Jadi ini perhitungan manual ya, dibuat cabang pasti itu berapa yang panjang sih. Oke, jadi dibikin seperti ini. Nah, ini ada manual di dalam sisi link. Oke, ini manual juga ya. Oke. Ketika misalnya nanti data tadi diinput di trainer,
Ya hasilnya seperti ini, cuma 3 begini aja, kita banyak gitu ya. Nah, dapat kelas ini. Kalau dapat banyak, bisa enter tampaknya buka menumpang gitu. Untuk isi simply yang harus ditanyakan kami adalah dapat harus seperti apa? Karena seperti saya bilang, ketika kita ingin mengimplementasikan sebuah data ya di dalam sama ini, kita harus sesuaikan juga dengan data yang kita peroleh. Masing-masing algoritma itu mempunyai ciri khas datanya. Oke, untuk di sisi ini, ya, itu kan tadi bilang auto temperatur di ini itu adalah atribut. Atributnya boleh berapapun. Tapi yang harus kita paham, ada atribut itu harus ada satu atribut yang menggambarkan list auto. Oke atau enggak? Itu penting. Diskusi sendiri. Ya, jadi semua. Saya kita agak. Halo, kedengeran ya? Ya, kedengeran Bu. Oke. Nah, berikutnya adalah ini adalah contoh kita merupakan David Trainer ya. Dengan ciri bukan ini ada UTS, support, David, dan Amin. Bahkan lihat ya, yes contoh di komputer apa lain. Jadi data itu soal itu soal gambar sedih ya 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 kita apa yang bisa kita adalah ini. Oke, berikutnya di sisi kiri itu ada berbagai macam ya. Salah satunya tadi ID3 ada C45 sisi kiri juga. Ini lebih kanin di rumit. Ini dia keluarga dari bisnis sendiri. Lalu berikutnya adalah CFD, sendiri juga ya. Lalu berikutnya adalah oke. Nah, ini comparison dalam berikutnya. Oke, sepertinya ada yang mau nanya. Ngomong-ngomong, suara sih kedengaran nggak? Ini hujannya agak lebat ya. Iya Bu, hujan Bu. Iya hujan. Di sini juga putus-putus sinyalnya Bu. Kedengaran, kedengaran. Oke, terus ada yang mau nanya. Saya di sini. Oke, kita lihat ya. Ya, lagi ya. Jadi kalau mau pakai dictionary harus ada atribut yang menyatakan yes contohnya. Ya, nah nanti hasilnya kalau yang merah itu Y, yang biru itu. Maksudnya apa? Berarti kalau yes itu bisa dilakukan. Kalau yang kuat itu tidak bisa. Nah ini tadi nih ya, pada itu tadi nih yang 14 data tadi. Nah ini dengan baik mungkinnya. Tadi ya, tapi yang belum dididik. Kenapa belum dididik? Karena dia legendnya terbesar. Garis bawahi. Ya, nilai gennya ya gen yang misalnya tadi yang kita udah cek dia memiliki nilai gennya terbesar 0,37. Maka di dalam uh, catnya itu di sisi klik apa
ya. Jadi waktu ini yang tadi apakan tadi super bisa itu tadi penentukan di rumus nih ya terusku kan jenis V kan yang masih waktu yang ya Pak. Ya solusinya ada yang mau ada yang mau nanya tentang tugas. Bu, kalau tugas saya klasifikasi kan ada klasifikasi ya Bu ya. Pakai di sini boleh Bu. Ini. Oh, tadi katanya ya kita udah yes dan ujian. Ada pertanyaan apa udah jelas kok? Nggak ada Bu. Udah ya, jelas ya. Iya Bu Nah, jadi jelas. nih ya, katanya harus ada klik, terus ada klik yang harus bawah berjalan yes or no. Ya, ini adalah data ketika melakukan penelitian ya untuk orang atlet mau berlatih atau bertanding di golf. Jadi ketika misalnya cuacanya cuacanya panas ya, lalu temperaturnya cuacanya panas gitu ya, lalu temperaturnya hot, panasnya kemudian ada yang tinggi, ada yang rendah, high, jadi tidak melakukan permainan golf. Justru ketika cuacanya itu di bawah, walaupun temperaturnya panas, tinggi, anginnya nggak banyak, tetap melakukan permainan golf di eh, nah, hujan aja air. Ya inilah demikian ya. Dan kadang di buat dari logika ya. Oke, ada yang mau nanya tentang hujan? Belum ada Bu. Oke, baik, clear ya. Klasifikasi clear biasa di selain biasing ya. Tapi kalau di dalam itu apa itu biasing ada base. Yang base itu termasuk juga. Oke, sini rumusnya. Oke. Net base itu selain di sistem break itu yang kedua adalah net base sering menggunakan di bank. Nah, ini fungsi. Oke, cari hitungnya. Ya, ini kasih tahu dari uh, dan vaksin apa sih yang tadi kita mau pakai di base. Oke, pertama ya datanya ya kalian harus ada hidup ya dan harus ada di dalam data ini diskon content
consumption. Dan ini adalah data kemudian orang yang membeli tetap berubah. Dan berdasarkan umur tetap sama. Ya. Umurnya adalah kecil atau sampai 30. Income-nya high. Dan dia bukan student. Dia credit card-nya ya oke nice. Dan dia nggak mau jadi ini. Jadi di dan bisa. Lalu ada yang itu dalam mungkin tidak baik dan data seperti bisa juga dimaksud train figures ya yes. Okay. Jadi harus dilakukan dan untuk train figures dia cross datanya ada yes-nya ada no-nya kalau nggak bisa kalau nggak ada yes no-nya ya jadi misalnya gini karena punya data sebuah toko ya misalnya toko ini komputer mobil ya dan data orang bapak Polres di daerah yang dia yang terus dia dia apa beli dia juga data itu data seperti yang bisa jadi ada jadi jangan datanya di semua gitu kita bisa ada juga yang kayak gitu ya oh datanya dia semua mana waktu waktu kejadian ini tentang sampah kategori mana nggak ada saya itu dan bisa dipakai dengan menggunakan FBO jadi FBO itu di sini bisa harus ada yes-nya kondisi yes-nya itu gimana kondisi dongnya itu gimana ini wajib sama seperti di sisi tadi tuh ya wajib oke untuk membutuhkan sampai apa English on ya untuk ya tadi di depan tua terus yang ini saya bilang maka tahu pertemuan itu oke ini materi ini kalau cerdas seperti saya tahu kita bisa ya ini kalau tadi jadi ada beberapa waktu yang lalu saya bilang just saya bisa dipakai ya oh jadi nggak online ya offline nah ini kalau itu pada manusia kalau bahkan tuh karena dia nggak belajar dia nggak punya komunikasi itu ya dan itu sejauh kan setiap komunitas waktu saya set kita jelas nih belum setting dan gaya ada contoh datangnya sih ya tapi diminta itu nggak anjing selesai ada cara itu nggak pelajari kan catatannya pelajari ya supaya mengenalkan tahu maksud kalau seorang data scientist ya kalau tahu yang punya sedikit namanya perasaan minor jadi kemudian ya apa tahu juga dan biasa ya waktu udah tahu loh ini ya
Oke ya, jadi makan ya, jadi tolong cek materi dia waktu ada kita ke khusus ini gitu ada pelajaran kan kita pelajaran pada set ya karena aku dan oke pelajari itu nah ini paham ya sama data trainingnya siapa oke lalu bikin inovasi yang itu berupa sistem oke kita pakai data apa jadi data itu kecuali data bisa terdapat untuk beberapa si data lain ya. Eh, dari sini ya berkaitan dengan penelitian ya ponsel ya lalu kita mengklasifikasi data kita harus tahu data namanya data yang dapat klasifikasi ada cirinya yang bisa digunakan tadi the end of the attribute to class dia punya kondisi is or no. Nah ini data main ball jadi bisa kalau buat yang kayak gini jadi main apa enggak is or no. Kalau tadi data beli komputer di akhir sudah beli mau enggak. Lalu kita mau klasifikasi dari soal. Ya, harus ada ahli klasifikasi. Setelah jadi apa? Yes, kamu. Ya, sudah tadi membuat peneliti dan menjadi panitia ya. Oke, oke, sampai mungkin ada yang apa? Dari data tadi yang 14, yang yes berapa, yang yes itu 5, yang no berapa. Ini ada berat, kemudian ada 5. Jadi kalau clear. Oke, ada pertanyaan. Oke, gue itu aja deh. Algoritma bisnis clear. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Nggak ada, Bu. Ya Belum ada. ada. Oke, Iya, belum ada. oke. Enggak, kalau nggak ada, tugas lagi bersiapa? Ya, tugasnya gitu ya. Hah? Oke, kita sekarang usaha jadinya dan paknya ya kan? Kemudian, ini ada pertanyaan, nggak? Jadi teman-teman kita ini jangan lupa aja. Oke, ya kalau nggak ada, kita sudahi ya sampai ketemu di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.